kita mulai kuliah pada sore hari ini. Jadi di sore hari ini kita akan lanjutkan tentang seismik refraksi. Nah, di sini saya akan ngobrol tentang modeling ya. Ini model ini menurut saya sangat penting sekali karena menjadi basis atau menjadi dasar dari kita melakukan picking ya. Jadi dasar kita melakukan picking, kalau kita punya bayangan dari data model, kita bisa menentukan proses picking dengan lebih baik ya. Bisa melihat model-model refraksi, maka kita sekali lagi kita punya feeling untuk bagaimana melakukan picking ya. Jadi saya harapkan kemarin kalian sudah mencoba melakukan picking terhadap data lapangan yang sudah saya sampaikan. Jadi silahkan di pick ya, di pick dengan berbasis logika ini. Oke. Nah, yang pertama sebenarnya saya nanti hanya menampilkan model-model saja, bagaimana model yang dibuat dengan Plotreva. Plotreva ini merupakan salah satu modul dari Size Imager. Kalau di geofisika itu punya license-nya ya, jadi apa namanya, legal begitu. Kita punya 2 license, walaupun sebenarnya license yang asli sudah rusak bersama dengan komputernya dulu karena itu diikat dengan hard disk. Oke. Jadi yang pertama kita pengen lihat bagaimana kalau saya punya model 3 layer yang semuanya flat ya. Oke. Jadi ini adalah model normal istilahnya ya. Jadi refraksi normal. Normal itu artinya semakin dalam itu semakin kecepatannya semakin tinggi atau semakin padat gitu ya. Jadi semakin dalam kecepatannya semakin tinggi, bisa ditunjukkan dari apa namanya, warna layer itu ya, yang warnanya pink itu tertulis di situ 300, berarti kecepatannya adalah 300 meter per second. Jadi di sini ada 3 layer, 300, 1000 dan 2000. Ini merupakan salah satu model normal istilahnya, dengan kecepatan semakin ke dalam semakin tinggi. Ya, ini istilah normal model di dalam seismik ya. Oke, kita bikin lapisannya itu mendatar dengan ketebalan lapisan pertama adalah 5 meter ya, dari 100 sampai 95. Kemudian ketebalan kedua adalah 10 meter, ketiga adalah infinite karena half space ya. Kemudian ini bagian surface-nya. Kemudian kita pasang elektroda kita pasang geofone di ujung sini sama di ujung yang nomor 24 ini dengan distance yang ditunjukkan di bawah ini. Sehingga jarak spasi antar geofone ada 5 dan total geofone kita punya 24. Ya, sehingga totalnya dari 0 sampai 110 meter. Kemudian pada posisi yang merah, hijau, biru, coklat sama ini orange sama coklat ini posisi shotnya. Saya shot di posisi merah, hijau, biru dan seterusnya. Oke ya. Nah, pekerjaan semacam ini dikenal dengan forward model ya. Jadi saya punya model, kemudian saya tahu kecepatannya, saya tahu posisi geofonnya, saya tahu posisi shotnya, kemudian saya ingin menghitung bagaimana penjalanan gelombang. Penjalanan gelombang bisa dikerjakan dengan 2 hal ya. Yang dulu pernah saya kerjakan waktu extended S2 itu dimension itu dengan gelombang ya, jadi persamaan gelombang. Kemudian yang ini itu dikerjakan dengan persamaan ray path ya. Dulu dikerjakan Pak Haji yang ray path ya, yang saya mendapatkan persamaan gelombang. Nah, dengan menggunakan ray path dan ini dengan berbasis finite element didapatkan data semacam ini. Nah, jadi yang berwarna merah ini, yang berwarna merah adalah arah ray untuk gelombang dari shot yang warnanya merah. Jadi ini ke sini, kemudian terbiaskan ke sini, terbiaskan secara apa namanya, sempurna begitu ya. Kemudian menjalar di atas permukaan yang biru, kemudian naik ke atas. Jadi ini sebenarnya hanya sebagian saja dari yang merah yang digambarkan. Tapi intinya banyak sekali yang gelombang di sini.
Nah, dari kasus yang semacam ini yang didapatkan lapisannya adalah flat, kemudian kecepatannya adalah kecepatan normal, semakin ke bawah semakin tinggi, kita dapatkan apa namanya model semacam ini. Ya, kita dapatkan model seperti yang saya tunjukkan ini. Ya. Kita bisa melihat konsistensi ya. Jadi dari shot yang paling kiri sampai shot yang paling kanan itu kok gelombangnya sama persis. Sama persis ya. Dari sini kita bisa melihat beberapa hal yang sama persis ya. Coba kita lihat yang diwarnai sebagai merah ini. Yang sebagai merah ini berarti kita sama software itu sudah diidentifikasi bahwasanya ini adalah gelombang yang lewat di lapisan yang pertama, yang warnanya merah ini. Kemudian yang warnanya hijau ini itu adalah gelombang yang terefraksi pertama, jadi dia terefraksi pada lapisan yang kuning. Kemudian yang biru ini dia terefraksi pada lapisan yang biru. Ya, jadi ini adalah tipikal dari seismik refraksi. Ya, tipikal. Jadi kalau saya punya slope, ini ada slope 1, yang hijau ini slope 2, yang biru slope 3, kelihatan sekali ya. Ada dua titik belok di tiap ujung-ujung slope itu tadi, itu menandakan bahwasanya kita punya 3 layer. Kalau ada 2 titik belok, kita punya 3 layer. Jadi ini dengan mudah kita identifikasi bahwasanya yang ini misalkan ini ada slope 1, ini slope 2, slope 3. Slope 1, slope 2, slope 3. Kemudian yang unik kedua di sini itu bahwasanya yang berwarna hijau yang miring ke arah kanan ini itu memiliki pola yang sama. Ya, hijau ini memiliki pola yang sama. Apalagi hijau yang sampai di atas bawah. Jadi sampai atas bawah nggak ada ya, ini nggak ada ya. Jadi hijau itu kalau posisinya atas bawah itu mesti polanya sama. Karena apa? Karena dia melewati bidang refraktor yang sama. Jadi kalau gelombang ke sini, kemudian dia melewati bidang refraktor yang sama ini, dia akan mendapatkan garis hijau yang sama. Identik hijau ini bentuknya. Identik. Ini kelihatan dengan jelas yang di warna biru ini. Yang warna biru ini adalah gelombang refraksi pada lapisan yang ketiga. Ya. Khusus untuk kondisi yang di sini ini, sebentar saya ubah menjadi pen. Kalian fokuskan di sini nih ya. Nah, di sini nih. Jadi pada 5 geofon terakhir sebelah kiri ini itu di dalam seismik refraksi ketika kita melakukan picking itu mensyaratkan harus sama bentuknya. Sama bentuknya. Jadi kayak semacam copy paste dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas yang hanya digeser saja. Ya. Jadi kalau misalkan ada satu titik ini naik ke atas ini ya, gini misalkan itu yang di sini juga akan dapatkan naik gini. Yang ini juga naik gini. Asalkan itu sama-sama berada dalam apa namanya refraktor yang ketiga, yang warnanya sama-sama biru. Nah, ini memudahkan kita untuk melakukan picking sebenarnya. Jadi kalau kita pada proses picking data di sini itu datanya bagus sekali, maka data yang ada di sebelah bawah ini itu bisa kita copy ke atas untuk mencoba mengkaji yang shot yang ada di sini. Katakanlah data yang di shot yang sebelah sini ini tidak terlalu bagus ya. Shot yang ada di sini tidak terlalu bagus. Maka kita bisa mengcopy di sini. Nah, ini yang disebut sebagai phantom arrival. Ya, phantom arrival. Jadi waktu kedatangan kayak ghost begitu ya, kayak hantu begitu yang sangat membantu di dalam kajian ini. Oke ya, ini yang menjadi titik apa namanya kemudahan kita melakukan picking. Ya, jadi mungkin bagi kalian yang nanti akan berlatih picking itu kuncinya yang pertama coba dicari yang paling mudah untuk di picking dulu, paling clear, dan itu bisa menjadi patokan karena polanya itu biasanya mirip-mirip ya. Polanya biasanya mirip-mirip ya, mirip-mirip. Tidak jauh berbeda ya, tidak jauh berbeda. Oke. Jadi untuk yang flat kira-kira semacam ini kita mendapatkan beberapa clue ya, beberapa clue. Kalau kita mendapatkan slope yang sama walaupun ke kanan maupun ke kiri, yang slope-nya negatif maupun positif, itu menunjukkan bahwasanya kita memiliki kecepatan apparent yang sama. Misalkan yang slope yang hijau ini
slowness istilahnya ya, karena travel time dibagi distance itu berarti slowness S biasanya. Itu slowness-nya sama. Slowness-nya sama, itu berarti menunjukkan kecepatan apparent yang sama. Oke. Kira-kira untuk yang 3 lapis, clue-nya bisa diambil seperti ini. Dan juga yang terakhir, clue yang terakhir, itu kalian coba lihat ya. Dari sebuah pasangan, dari sini misalkan shot 1, ini disebut sebagai shot 1, sama shot 2, kita lihat waktu travel time-nya. Kalau saya nembak di shot 1, diterima di shot 2, itu mestinya waktunya akan sama, yang paling cepat atau first break-nya dari shot 2 diterima di shot 1. Oke, kita lihat lagi. Ini menjadi kata kunci yang kedua. Jadi untuk shot 1 yang diterima di shot 2 itu berarti kita akan dapatkan data ini nih. Ya. Nah, ini nih. Ini adalah data shot 1 yang diterima di shot 2, karena shot 2 ini tarik garis ke atas, ketemu ini. Kemudian sebaliknya, ketika kita melakukan shot di shot 2 ini, kita dapatkan geofone di shot 1, kita akan dapatkan posisi yang di sini nih. Ya, karena ini posisi shot 1, ini posisi shot 2. Jadi posisinya adalah di sini waktu travel. Travel time-nya sama persis. Sama persis, tidak beda. Kita lihat lagi, misalkan shot ini dengan shot ini ya. Shot ini itu berarti saya dapatkan di posisi sini nih. Dan yang shot ini dapatkan di posisi ini. Ya. Posisinya sama persis. Nilainya harus sama. Ya, karena ini yang disebut sebagai reciprocal. Jadi waktunya itu harus sama. Dari ke depan dan ke belakang itu sama. Ini juga bisa menjadi panduan kita ya. Jadi kita ketika melakukan proses picking yang di sini dan di sini, itu ketika di titik potong dengan garis vertikal di mana shot itu berada, itu harus sama. Harus sama. Karena kita bisa yakinkan bahwasanya gelombang itu melewati lintasan yang sama menurut hukum Snell. Melewati lintasan yang sama. Oke ya, jadi kita harus pastikan bahwasanya picking kita itu sama. Kalau tidak sama itu berarti di dalam kalkulasi softwarenya nanti atau kalkulasi kita akan ada error. Ya, karena ada error. Karena itu berbeda dari kajian yang kita asumsikan. Ya. Berbeda boleh tapi sedikit saja. Itu saja kalau datanya benar-benar clear gitu ya. Tapi kalau datanya tidak begitu clear, mending disamakan. Oke, begitu ya. Sampai sini ada yang mau didiskusikan? Jadi di dalam model ini tadi, tentu saja sekali lagi kita akan dapatkan titik atau waktu jalar yang sama ya. Ini harus menjadi patokan buat kita semua ketika kita melakukan proses picking. Tes masih kedengaran ya? Masih Pak. Iya, siapa? Ya. Oke. Nah, ini kemudian kita coba bermain-main dengan topografik ya. Bagaimana kalau lapisan yang kedua itu saya bikin ada topografinya, ada perubahan topografi ya. Bagaimana kalau yang kedua ini saya buat undulasi begitu ya, semacam ini. Bagaimana kita bisa melihat datanya nantinya. Jadi dengan kasus yang sama seperti tadi, dengan kecepatan yang sama, ini satunya dalam kilometer per sekon ya, jadi 300, 1000, dan 2000, kita bisa melihat arah penjalaran gelombang. Nah, perbedaan dengan yang tadi, itu ada gelombang tertentu yang dia tidak lewat di permukaan kuning, tetapi dia lewat yang di bawahnya ini. Kenapa dia lewat di bawahnya? Karena waktunya lebih pendek dari sini ke sini, dibandingkan dia harus naik dulu ke sini. Ya, dibandingkan dengan dia naik dulu ke sini. Jadi bisa kalian bayangkan kalau saya punya lapisan yang warnanya pink sama yang kuning ini, itu di yang pink ini gelombang itu hanya berjalan begitu, tetapi yang di kuning ini berlari. Ya, yang di kuning ini berlari. Ya, berlari. Yang biru berlari dengan cepat. Nah, dengan demikian, nah sebentar.
Kayak jadi dengan demikian kita bisa bayangkan, jadi ketika gelombang tadi menjalar ke ke apa namanya, ke yang merah ini, kemudian ke yang kuning, berarti yang kuning dia akan lari dengan cepat ya, berlari dengan cepat. Dengan demikian kita akan bisa bayangkan berarti dia akan lari cepat ke sini, terus dia akan sampai ke permukaan lebih cepat bila dibandingkan dia akan berjalan ke sini dulu kemudian ke sana. Siapa tahu akan lebih cepat yang arah di sini atau lebih cepat yang arah ke sini, bisa jadi malahan. Oke, jadi kemungkinan kita bisa mendapatkan sesuatu yang agak berbeda dengan yang standar seperti ini tadi. Ya, seperti ini tadi. Nah, kita akan dapatkan gambar semacam ini. Nah, ini adalah gambaran yang didapatkan untuk model yang lapisan yang keduanya itu berundulasi. Ya, sama seperti yang tadi, yang merah itu adalah lapisan pertama, kemudian yang hijau itu adalah lapisan yang kedua, ya. Kemudian yang apa namanya, yang biru ini adalah lapisan yang ketiga. Nah, jadi yang merah ini yang pertama, hijau itu kedua, yang biru ketiga. Kalian bisa lihat lebih detail ya. Coraknya hampir sama. Ya. Corak refraksi itu khas sekali. Jadi ketika saya melihat ada dari kalian yang melakukan picking itu tidak memiliki corak yang mirip seperti corak pemodelan ini, itu langsung ketahuan. Ini ngepicknya agak anarkis gitu ya. Apalagi kalau apa namanya, shot yang ada di depannya ya. Shot yang ada di depannya itu waktu jalannya melebihi shot yang ada di belakangnya, itu sesuatu yang tidak mungkin di dalam refraksi. Jadi kalau kalian melakukan picking kemudian yang biru yang di shot yang ada di sini ini ke sana, terus naik, terus nembus ke yang di atasnya ini, itu berarti pickingnya masih keliru. Ya, pickingnya masih keliru. Karena biasanya data-data yang ada di ujung-ujung ini datanya tidak begitu jelas begitu ya. Jadi pickingnya asal. Oke ya. Ada yang kemarin sudah melakukan proses picking dari data lapangan? Ada? Itu hanya dua shot ya. Dua shot mungkin tidak begitu. Ada beberapa shot ya, ada 3 shot. Ada beberapa shot lah, ada enggak cuma 2 shot. Apa namanya? Tidak begitu nampak ya copy paste dari tiap-tiap layer itu. Tetapi kalau kalian mengerjakan 5 atau 7 shot itu mestinya akan nampak sekali. Nah, ini yang menjadi catatan kita semua, bahwasanya ini sebenarnya kemudahan dari metode seismic refraksi ketika kita melakukan picking. Ya, ketika kita melakukan picking. Polanya konsisten sekali. Seperti yang saya sampaikan tadi, ini semuanya warnanya biru ya. Ini saya kasih pen lagi. Ini warnanya biru. Ya. Ini warnanya yang di situ itu biru. Kemudian untuk 3 shot yang berbeda dari sini, dari sini, dari sini. Nah, untuk 3 shot yang berbeda ini itu didapatkan apa namanya? Bentuknya mirip sekali. Ya, posisinya bisa dikatakan sama, cuma tershifting ke atas itu ya. Ini kayak tershifting ke atas. Ya, kayak shifting, tapi bentuknya sama, kayak copy paste saja. Oke. Coba kalau kita perlebar lagi ya. Ini kalau menghapus itu eraser ini ya. Oke. Kita perlebar lagi kajiannya dari sini sampai sini. Ya, dari sini sampai sini ya. Tetap yang warnanya biru ini. Kalau data kita masih tetap yang warnanya biru, ya, data kita masih tetap yang warnanya biru di sini dan di sini, itu masih tetap copy paste-nya. Jadi persis banget, hanya tergeser ke atas bawah saja. Tetapi kalau warnanya sudah beda, contohnya yang hijau ini, itu posisinya udah berbeda, slope-nya udah beda, posisinya sudah nggak lagi nyontoh dengan ini. Ya, dalam satu posisi geofon yang sama ya, itu sudah tidak sama lagi karena apa namanya, posisinya udah apa namanya, itu bukan gelombang refraksi yang sama,
refraksi yang berbeda dari lapisan yang berbeda. Nah, jadi kita bisa bayangkan kalau beberapa data itu memiliki pola yang sama, kita yakini bahwasanya ke kanannya itu akan sama semua. Itu ya, ke kanannya akan sama semua. Oke, demikian pula yang di sebelah kanan ini, misalkan yang sebelah kanan. Ini saya hapus lagi. Ya. Yang di sebelah kanan, yang di sini ini misalkan, ya. Ini. Nah, ini kita bisa melihat bahwasanya yang dari mulai titik ini yang warnanya sama-sama biru, ini sama persis ya, sepertinya di copy paste. Seperti di copy paste. Ya, seperti di copy paste. Kemudian yang untuk shot yang di sini ini, yang warnanya berbeda, yang warna hijau ini, itu sudah beda posisinya. Jadi bukan merupakan cerminan. Ya, bukan merupakan cerminan. Nah, dari sini ini sebenarnya membantu sekali bagi kita yang pengen melakukan proses picking dalam data seismik refraksi. Bagaimanapun datanya, kita akan mendapatkan pola-pola yang konsisten sebenarnya. Apalagi kalau shotnya lebih banyak, itu akan konsisten sekali. Dan sekali lagi tidak pernah nyembul ya, tidak pernah menyembul. Ya, tidak pernah menyembul. Oke. Nah, kalau kita lihat secara agak detail lagi, ya, jadi ketika daerahnya itu memiliki posisi ketinggian yang berbeda dengan catatan memiliki kecepatan yang sama, itu kita akan mendapatkan pola yang konsisten ya. Jadi ini agak turun, yang ini juga turun, ini turun, ini turun. Jadi dalam satu grup ini semuanya turun. Semuanya turun berarti gelombangnya bergerak lebih cepat. Bergerak lebih cepat itu biasanya hanya disupport dari lapisan subsurface yang naik ya. Lapisan subsurface yang naik itu kita dapatkan waktu jalarnya menjadi lebih cepat. Ya, lebih cepat karena subsurface-nya itu naik. Mendangkal gitu ya, menuju ke permukaan. Lebih dangkal. Ya, jadi sehingga kita bisa dapatkan waktu jalarnya lebih cepat. Nah, kalau kita dapatkan waktu jalar yang agak naik ke atas, agak melengkung ke atas, itu bisa kita asumsikan bahwasanya lapisan subsurface-nya itu lebih dalam bila dibandingkan dengan daerah sekitarnya. Asalkan surface-nya flat ya, Ya, jadi itu bisa menjadi salah satu asumsi bayangan kita sebagai quick look terhadap data. Oh, daerah sini kelihatannya kok lebih dangkal subsurface-nya kalau kita survei di lapisan atau kita survei di topografi yang datar gitu ya. Yang data yang saya share kemarin yang di Candi itu datar, di Candi Kerdulan itu datar. Sehingga kita bisa memprediksi bawah permukaannya itu kira-kira seperti apa. Kalau dia melengkung, datanya itu melengkung ke arah bawah gini, itu menunjukkan perlapisan yang ada di bawahnya itu mendangkal semakin ke atas. Begitu ya. Nah, kemudian dari sini juga kita bisa mendapatkan pelajaran bahwasanya tidak mesti posisi geofon yang semakin jauh dengan sumber, dengan shot, itu waktu jalarnya lebih lambat. Kalau kita pikirkan mestinya lebih lambat Pak, karena dia lebih jauh. Jadi dia ada di sebelah kanannya, itu ternyata kok malah lebih cepat waktu jalarnya bila dibandingkan sebelah kirinya. Kita bisa lihat contohnya di sini nih ya. Yang sebelah sini nih, antara ini dan ini, misalkan aja. Ini yang tercopy di atas ini ya, ini dan ini, atau ini dan ini ya. Yang agak kelihatan ya, ini agak kelihatan itu ini misalkan, ini dan ini. Nah. Oke. Nah, kalau kita lihat dari data ini, data yang ini katakanlah ya, itu pada shot di sini mestinya geofon yang ini, yang sebelah kanan ini, itu lebih dekat posisinya dengan shot dibandingkan dengan yang sebelah kiri ini. Tapi waktu jalarnya yang sebelah kiri ini yang lebih jauh malah lebih cepat waktu jalarnya. Nah, mesti ada sesuatu ini, mesti ada sesuatu. Nah, sesuatu itu tadi karena konsep lari dan jalan yang saya sebutkan di depan tadi. Jadi ketika gelombang itu berada di warnanya
pink ini dia jalan saja, tapi ketika dia berada di zona yang warnanya kuning ini dia lari. Ya. Padahal posisi yang lari di sini itu dia lebih menuju ke arah permukaan, dia jadi larinya lebih banyak dibandingkan dengan jalan bila dibandingkan dengan data-data yang ada di sebelah sini. Makanya dia menjadi lebih cepat. Ya, dia menjadi lebih cepat. Oke ya, jadi apa namanya kondisi ini kadang-kadang didapatkan khususnya untuk perlapisan atau kondisi topografi yang ekstrim ya, yang ekstrim. Jadi kita bisa mendapatkan apa namanya slope yang tidak pas begini ya, tidak pas. Nah, ini kadang-kadang yang bisa membuat dalam perhitungan itu menjadi complicated karena mestinya kita harus bisa menghitung slope dari perlapisan di sini nih. Ya, kalau dalam perhitungan biasa kita harus menghitung slope-nya atau menghitung kecepatan semunya. Nah, bagaimanapun juga kecepatan semuanya ya dihitung secara regresi linear saja. Jadi yang berwarna biru ini regresi linear, kita anggap itu adalah kecepatan semuanya yang bisa kita hitung ya, bisa kita hitung di dalam perhitungan pemodelannya. Nah, hal-hal semacam ini yang mungkin agak menyulitkan kita di dalam proses perhitungan velocity-nya misalkan atau apparent velocity-nya. Karena kalau yang masih fresh begini ini, gampang begini ini ya kita dapat slope-nya dengan mudah. Tapi kalau sudah datanya itu bengkong, nah gitu slope-nya tidak begitu mudah. Oke. Kemudian saya lanjutkan untuk yang model yang berlapisnya itu yang interface 2 dan 3 yang ada di sini nih. Interface 2 dan 3 itu modelnya bergelombang ya, berundulasi begitu. Undulasinya semacam ini, yang ini dangkal, kemudian dalam lagi, dangkal, semacam ini. Nah, dari sini kita bisa bayangkan mesti akan terganggu juga oleh lapisan yang kedua ini atau interface yang kedua ini. Nah, ini adalah travel ray path-nya, jadi panah penjalaran gelombangnya, dan ini adalah waktu jalarnya. Nah, kita bisa melihat sesuatu yang agak berbeda dengan yang tadi. Kalau yang bergelombang tadi itu antara interface antara 1 dan 2 ya, antara pink dan kuning, itu kelihatannya semuanya kacau begitu. Datanya semuanya agak kacau. Ini kok malah jadi jelek ya, harus dihapus. Semuanya kacau ya, kalian bisa lihat semua datanya itu sejak dari lapisan kedua sudah kacau karena slope-nya ada di second interface ini. Tetapi kalau yang ketiga ini, ketika slope-nya atau undulasinya ada di third interface atau di atas lapisan yang ketiga, kita dapatkan lapisan kedua itu masih mulus-mulus saja karena dia masih flat. Nah, jadi kita bisa punya feeling ketika waktu jalan yang kita pick dengan susah payah itu tadi itu menunjukkan pola yang masih agak normal di slope yang kedua ini, itu kita bisa punya bayangan bahwasanya interface di lapisan 1 dan 2 itu relatif flat. Ya, relatif flat. Nah, ini kemungkinan ada sedikit undulasi di lapisan 2 dan 3 karena ada beberapa undulasi data di situ. Ya, ada beberapa naik turun data. Oke, jadi kita bisa bedakan ya. Kalau sejak dari awal ini sudah complicated, itu berarti memang di lapisan yang kedua sudah complicated. Atau interface dari 1 dan 2 memang sudah berundulasi. Oke ya, sudah berundulasi. Kemudian kalau kita bisa dapatkan bayangan juga di sini tadi, kalau di sini kita dapatkan turun itu menyeluruh ya. Turun itu menyeluruh, maka bisa dikatakan pada area di bawah data ini tadi, ya di bawah data di sebelah sini ini, itu relatif dangkal. Ya. Lapisan interface-nya relatif dangkal. Lapisan kedua maupun ketiganya relatif dangkal. Oke, jadi didapatkan data yang lebih cepat waktu tibanya. Oke,
Jadi apa namanya, kita bisa melihat secara visualisasi kira-kira kenampakan data yang kita punya seperti apa. Jadi kalau kita punya 3 layer pada data model Candi Kedulan, itu kita bisa pretend data kita itu masuk dalam bentuk yang seperti ini atau bentuk yang seperti ini. Kita bisa bayangkan modelnya, model apa namanya, pelapisannya. Oke ya. Oke, ini kita, jadi apa namanya, prinsip Phantom tadi itu tetap sama, Phantom Arrival tetap sama. Jadi ya sama-sama warnanya biru, itu merupakan kayak semacam kopian saja yang digeser ke atas. Yang hijau juga kopian saja kalau itu berada dalam satu apa namanya, satu geofone yang sama. Nah, ini sekarang contohnya yang ketiga. Interface-nya itu datar. Interface-nya ini mendatar begini. Tetapi kita punya topografi di permukaan. Sebentar. Kita punya topografi di permukaan ya, bentuknya semacam ini. Jadi di sini ada topografi tinggian di sebelah kiri, kemudian ada lembah di tengah, kemudian ada tinggian di sebelah kanan. Ya. Interface pertama dan kedua yang menghubungkan lapisan 1, 2, dan 3 dan 2 dan 3 ini relatif flat. Kecepatannya masih sama. Posisi geofone dan posisi shotnya masih sama. Kita lihat apa namanya, ray tracingnya semacam ini, dan kita lihat datanya. Ya, kita lihat datanya semakin complicated semacam ini ya. Nah, semakin complicated semacam ini. Nah, kita bisa melihat dari yang ketiga ini, walaupun interface itu flat, tetapi data kita ternyata sangat dipengaruhi oleh topografi. Ya, sangat dipengaruhi oleh topografi. Padahal kita sudah pasang interface kita itu flat saja. Tapi datanya ternyata undulasinya masih anarkis gini ya. Apalagi di daerah data yang sebelah kiri ini, di mana ada slope lereng yang ya bisa dikatakan slope-nya itu ya mendekati 45 derajat gitu ya, dibandingkan dengan jarak antar geofone-nya. Nah, itu bisa jadi akan menimbulkan complicated nanti dalam datanya. Kita bisa melihat bahwasanya ada gelombang yang cepat dengan drastis pada perbandingan geofone yang di meter ke-10 dan ke-5 ini. Pada shot yang dari kanan ini ya. Dari geofone yang pada pack number 10 ini di atas di sini, tapi pada pack number 5 yang otomatis dia lebih jauh, itu malah lebih cepat waktunya. Ya, malah lebih cepat waktunya. Nah, dari sini apa namanya bisa menjadi masukan ya buat kita bahwasanya data-data di sini itu sangat dipengaruhi oleh permukaan ya, oleh surface ya, oleh topografi. Nah, ini bisa menjadi bayangan buat kita. Jadi ternyata kalau topografinya itu anarkis begitu, contohnya dari sini. Kalau yang sebelah kanan ini kan tidak begitu anarkis, jadi masih bisa diterima lah slope-nya. Tapi kalau begitu kita mendapatkan topografi yang curam sekali, itu bisa menjadi masalah di data kita nantinya. Oke, jadi ini bisa memberi pelajaran buat kita ya, bagaimana bagaimana melakukan kajian terhadap data-data. Tetapi yang bagus di sini itu ternyata kalau warnanya itu sama atau dia berasal dari bidang refraktor yang sama, itu bentuknya tetap mirip. Bentuknya tetap mirip ya, hanya di copy paste saja ke atas bawah. Itu kelihatannya menjadi salah satu hal yang penting ya. Kenapa yang ini beda dengan yang ini? Karena ini tadi identifikasi sebagai lapisan kedua. Yang ini lapisan ketiga. Yang ini sama ini sama, tapi ini beda. Tapi polanya masih mirip, turun dan naik lagi. Jadi kalau kalian agak kebingungan karena datanya tidak begitu clear, itu bisa menggunakan pola itu. Kalian bisa menggunakan pola kesamaan dengan data clear yang di dekatnya.
pola kesamaan dengan data clear yang ada di dekatnya. Oke ya, jadi kalau kita sering melakukan proses picking itu kita akan punya intuisi yang lebih mantap tentang apa namanya posisi terbaik dari data pick kita. Karena sekali lagi bagaimanapun kalian melakukan picking itu kalau diolah itu akan ketemu hasilnya. Akan ketemu hasilnya. Bagaimanapun kita proses picking, asalkan tidak kasar sekali ya, akan ketemu hasilnya. Nah, itu yang menyebabkan apa namanya picking di dalam refraksi itu menjadi sangat krusial ya, sangat menentukan hasilnya. Oke. Nah, ini yang model yang lebih complicated sedikit. Ada topografinya, ada undulasi di interface pertama. Ya, jadi ada variasi topografi di surface dan di interface ya, atau permukaan dari lapisan kedua. Nah, ini mestinya kita akan mendapatkan data yang agak complicated juga ya, karena pengaruh dari interface pertama tadi saja sudah krusial, ditambah lagi dengan pengaruh di topografi ya. Jadi apa namanya kita menjadi lebih complicated. Tapi sekali lagi kalau kita lihat beberapa hal yang saya sampaikan tadi itu masih tetap konsisten ya. Kalau warnanya sama, itu bentuknya sama. Kemudian kita cek lagi ketika posisi source by source ya, source dari sini sampai source dari sini. Source yang ini itu waktu jalarnya adalah di sini nih. Kemudian source yang dari sini itu waktu jalarnya di sini nih. Masih tetap sama. Ya. Source-nya ya di sini agak atas sedikit ini ya. Ya. Masih tetap sama dengan ini. Posisinya masih sama. Jadi ini bisa menjadi panduan kita ketika kita melakukan picking. Ya, ketika kita melakukan picking, itu posisi antar shot harus sama. Posisi antar shot harus sama. Coba kita tinjau yang paling jauh antara ini dan ini ya. Yang di sebelah kiri ini waktu tibanya adalah di sini nih. Yang dari sebelah kanan ini waktu tibanya adalah di sini nih. Ya. Posisinya sama, ketinggiannya sama ya, waktu jalannya sama. Jadi ini konsisten. Apa namanya? Antar shot itu konsisten. Karena ini model. Ya, jadi ketika kita melakukan proses picking itu kita juga lihat posisi dari kiri dan kanan itu mestinya kalau di sini jatuhnya di sini, yang dari sini jatuhnya juga dalam ketinggian yang selevel air ya, sama. Dari shot ke sini maupun dari shot ke sini di atas posisi source itu tadi. Oke, jadi kira-kira apa namanya semacam ini untuk model yang dua lapisan surface dan interface pertama yang berubah. Nah, bagaimana kalau kita lihat yang ketiga, ada mini fault di sini. Saya buat mini fault ya, ada fault di situ, ada patahan di situ. Bagaimana seismik refraksi akan menghandle-nya? Ya, tentu saja kita akan dapatkan data yang agak complicated ya. Dan ini kelihatannya kalau diolah menggunakan kajian apa namanya waktu tiba seperti pada umumnya itu akan fail. Karena metode-metode yang dipakai itu biasanya dikaji untuk slope yang tidak terlalu tinggi. Ada pendekatan nantinya karena slope yang dipakai itu biasanya maksimum itu 20 derajat. Kalau ini sudah lebih dari 20 derajat, ini bisa 50 derajat ini slope-nya, ketinggiannya. Nah, jadi di apa namanya perbedaan slope-nya tidak terlalu menunjam sekali, itu masih bisa dikerjakan dengan perhitungan menggunakan buku yang Snodgrass yang saya sampaikan kemarin itu ya. Itu kajiannya masih menggunakan kajian Excel begitu katakanlah, kajian tangan manual begitu. Itu tidak bisa menghandle kasus-kasus semacam ini. GRM pun tidak bisa menghandle kasus-kasus semacam ini. Jadi ada batasannya. Nah, kasus-kasus yang semacam ini itu biasanya bisa didekati dengan teknik tomografi ya. Refraksi tapi tomografi. Dengan menggunakan software yang size imager ini juga bisa. Ya, jadi modelnya sudah tidak lagi layer tetapi blok-blok begitu. Ya, model blok-blok kotak-kotak begitu sehingga kotak-kotak nanti bisa
dibikin finite element ya, jadi garis-garisnya bisa berfluktuasi ataupun kotak-kotaknya menjadi lebih kecil dan nilainya bisa berubah secara variatif. Nah, kalau dengan cara itu kemungkinan keterdapatan fault masih bisa di handle, masih bisa didapatkan begitu. Oke ya, jadi kira-kira semacam ini. Oke, jadi ini kira-kira rekaman bukan rekaman, kesimpulan dari yang tadi. Untuk perhatikan karakter untuk tiap-tiap modelnya didapat kira-kira semacam ini ya. Ini rangkuman dari yang saya sampaikan tadi. Oke, ini yang bisa saya sampaikan untuk yang pertama ini. Mungkin ada yang mau di Oke, ini sudah. Oke, sudah kelihatan? Sudah kelihatan ya? Oke. Jadi ini adalah pitfalls. Jadi beberapa data refraksi itu kita bisa mendapatkan beberapa pitfalls ya. Jadi kesalahan dalam interpretasi atau kesalahan dalam processing. Nah, jadi seismik refraksi ini gambar kartunnya itu disebabkan noise-nya disebabkan dari berbagai macam hal ya, atau gangguannya bisa dari berbagai macam hal. Dari bisa kalian lihat sendiri, ini cukup banyak penyebab gangguan di dalam data kita ya, yang menjadikan kita melakukan proses picking itu menjadi problem, sulit, kemudian banyak artefak di situ dan sebagainya. Ini yang pertama ini mungkin adalah ground roll waves ini ya. Ground roll waves ini sebenarnya mengganggu tetapi tidak terlalu. Tetapi kalau ground roll waves ini energinya sangat kuat. Energi yang kuat tadi berada dekat dengan geofone tempat kita melakukan survei, otomatis akan mengganggu ya. Karena noise-nya jadi tinggi sekali. Mungkin di sini ada orang sedang menyalakan diesel gitu ya, duk atau sedang membajak sawah atau sedang ada yang bermain-main atau membuat usikan di sini ya, jadi akan menyebabkan ground roll yang kuat di sekitar itu. Oke, kemudian ada juga scattering ya, scatterers ini ya. Scatterers itu ada sebuah blok yang tidak berada pada asumsi refraksi ya. Jadi ada blok kotak atau blok bongkah begitu yang ada di bawah area survei kita. Di sini kalau ada blok-blok yang banyak itu otomatis data yang kita dapatkan akan complicated ya. Apalagi kalau bloknya cukup besar sehingga asumsi ray itu masih cukup. Asumsi ray ini masih cukup. Nah, ini akan menyebabkan pembelokan yang tidak kita inginkan, Jadi kita bisa mendapatkan semacam noise di situ, tetapi yang tidak bisa kita hilangkan karena itu memang waktu jalannya jadi berbelok. Ya. Tetapi kalau ukuran bongkah ini lebih kecil dari panjang gelombang yang kita pakai, maka dia akan menyebabkan scatter ya, menyebabkan gelombangnya itu terhambur. Jadi dia menjadi semacam titik muka gelombang yang terhambur begitu ya, terhambur sehingga membuat signal yang kita dapatkan itu menjadi lemah ya, karena ada hamburan tadi. Dan juga arah penjaranya sih tidak begitu bermasalah, tapi cuma sinyalnya menjadi sedikit lemah ya, karena energinya tidak terfokus dalam satu ray gitu, tapi terhambur lagi, jadi sering terhambur begitu, jadi energinya menjadi lemah. Oke ya. Nah, kemudian ada juga yang data-data yang lain yang menyebabkan itu adalah kabel efek ini. Kabel efek itu kalau kabelnya terlalu panjang itu juga akan menyebabkan spurious noise gitu ya, kayak tremor begitu yang kecil yang bisa mempengaruhi hasil pengukuran. Kemudian juga ini ground receiver coupling ini juga penting ya, karena kita asumsikan bahwasanya geofone yang kita pasang di lapangan itu sudah terkoppel dengan baik dengan di tanah, dan tingkat koppelnya atau kekuatan capitan terhadap tanah itu bagus. Jadi kuat begitu ya, menancap kuat di situ.
Oke, ini beberapa signal yang mungkin berpengaruh terhadap seismik, tetapi tidak begitu berpengaruh terhadap first break-nya ya. Semacam spherical spreading, kemudian interface losses, reflection coefficient ini tidak begitu berpengaruh karena mesti dia akan waktu jalannya lebih lama. Oke, kira-kira semacam itu. Kemudian ambiguitas yang paling fundamental ya, itu karena perbedaan kecepatan dan struktur di bawah permukaan tanah oleh seismik refraksi. Ya. Jadi posisi tanah dan kecepatannya itu yang bisa menyebabkan ambiguitas. Ya. Apalagi kalau kecepatannya itu tidak normal ya, ada kecepatan low velocity layer di bawahnya, itu akan sangat kesulitan refraksi, tidak bisa menghandle kalau ada low velocity layer. Ya, demikian pula dengan tomografi tidak bisa begitu banget menghandle ya, dia akan ada loose di beberapa tempat nantinya. Ambiguitas tersebut hanya dapat ditangani oleh dipakainya forward dan reverse shot pada berbagai posisi shot di atasnya. Jadi mungkin bisa diminimalisir kalau kita punya shot yang banyak ya. Kita punya shot yang banyak ya, walaupun agak bisa mengurangi misinterpretasi kita terhadap data, itu juga bisa menambah keyakinan kita bahwasanya ada sesuatu anomali yang ada di bawah ini yang tidak normal di dalam kajian seismik refraksi. Misalkan adalah low velocity zone tadi tidak normal, atau adanya fault tegak itu juga tidak normal. Oke. Yang ketiga, perlu kehati-hatian dalam melakukan analisis, terutama picking first break-nya dan penanganan proses inversinya. Jadi kalau melakukan dengan proses inversi. Tapi sekali lagi, picking first break ini menjadi sangat-sangat penting di sini ya. Ini adalah beberapa contoh data yang model ya. Yang pertama ini adalah model untuk low velocity zone di lapisan yang kedua ini. Jadi V2 ini kurang dari V1. V1 lebih tinggi daripada V2, kemudian V3 lebih tinggi lagi. Nah, jadi tidak ada refraksi kritis di interface yang pertama ini. Makanya kita hanya akan mendapatkan dua interface saja. Atau dua slope saja. Dua slope hanya berarti dua layer saja. Berarti low velocity zone yang V2 ini tidak kita dapatkan. Ya, tidak kita dapatkan. Kemudian untuk kasus yang kedua ini V2 sama dengan V1 walaupun litologinya berbeda. Litologinya berbeda tapi dari kacamata seismik itu nilainya sama, secara otomatis dianggap sebagai satu layer. Tetap akan dapatkan dua. Oke ya. Kemudian yang ketiga ini lapisan kedua terlalu tipis. Lapisan kedua itu terlalu tipis, jadi sebenarnya dia akan ada refraksi di lapisan yang kedua itu, tetapi waktunya terlambat. Jadi seperti contohnya di sini ya, kita picking first break-nya ini direct, ini adalah arrival time untuk yang layer 3. Yang layer 2 itu ada di atasnya sini. Ya, ada di atasnya ini dan dia waktunya itu mundur. Waktunya ada di belakang layer ketiga atau layer yang ada di bawahnya. Sehingga kalau kita melakukan picking first break, otomatis tidak akan dapat yang kedua ini. Karena dia ada di belakang. Yang akan dapat adalah yang direct dan yang velocity apparent yang ketiga. Ya, yang velocity apparent yang interface kedua ini. Ya. Nah, ini juga menjadi problem. Jadi ketika kita mendapatkan lapisan yang terlalu tipis, itu akan menyebabkan hasil yang kita dapatkan menjadi keliru. Kita akan mendapatkan dua layer. Ya, dua layer pun dengan kedalaman yang tidak tepat ya, tidak tepat. Karena ada lapisan tipis ya, thin layer di V2 ini. Oke. Nah, kemudian di dalam kasus yang selanjutnya ini bisa didapatkan untuk kasus yang ketebalannya tertentu sehingga refraksi yang lapisan 1, 2 atau interface pertama ini sebenarnya bisa terpik, tetapi under sample ya, jadi spasi geofon kita itu kurang rapat.
spasi geofon itu kurang rapat di situ itu, sehingga tidak dapat ya. Misalkan semacam ini. Ini saya zoom perbesar ya. Jadi ini adalah yang slope pertama, ini slope yang kedua, ini slope yang ketiga. Nah, jadi tapi posisi geofon kita itu ada di sini ya, di sini ya. Ini. Nah, otomatis yang ini itu tidak akan kena karena kita ngepicknya itu yang ini, ngepicknya yang ini, terus yang ini, terus yang ini, sehingga crossovernya adalah di sini. Jadi ini ada lapisan kedua atau interface pertama yang undersample. Jadi geofon kita itu kurang rapat ya, spasinya kurang rapat, sehingga miss ini hilang. Otomatis kita interpretasikan hanya yang ini sama yang ini aja ya, hanya yang V1 atau direct ini dengan yang V3 saja, V lapisan yang ketiga ini. Yang V yang kedua itu tidak kelihatan karena undersample ya. Jadi kita meletakkan posisi geofon itu kurang rapat ya. Andaikan saja ada satu geofon di tengah-tengah sini akan dapatkan data di sini ya, sehingga crossovernya tidak dapatkan di sini tetapi di sini ya. Kita bisa, ini ada slope yang kedua karena didukung oleh 3 data misalkan saja ya. Jadi masih tetap kedeteksi. Tapi kalau harusnya semacam itu tadi tidak akan terdeteksi. Kemudian ini contoh lagi ya, contoh lagi untuk yang ada ya fault yang vertikal tadi atau apa namanya kontak undak begitu ya, yang berbentuk undak, itu akan ada slope yang terpisah ya. Jadi ini slope-nya itu bergeser. Jadi begini. Kemudian di sini nih ya. Slope-nya itu bergeser. Tapi kalau kita lakukan pengambilan data ya jadi datanya gini nih. Nah, jadi kayak ada naik step gitu. Padahal itu sebabnya ada akibat ini. Akibat adanya undaan gitu. Ya. Demikian pula yang di arah sini. Ya, arah sini akan ada data sebaliknya. Ya, jadi semakin cepat gitu. Oke, nah ini apa namanya beberapa miss model yang mungkin kita harus berpikir ulang untuk melakukan apa namanya kajian di sini ya terhadap data-data yang kita punya. Nah, jadi contoh data seismiknya kira-kira semacam ini ya. Jadi kalau di peak ini adalah slope yang kedua, ini slope yang sama yang kedua, tetapi ada shifting di sini akibat adanya dinding interface lapisan yang pertama tadi ya. Oke, jadi ini kira-kira seperti itu. Oke. Nah, ini beberapa contoh model yang semisal saya sampaikan tadi. Ini seperti punya kita tadi ya. Kalau dia ada topografi plus minus, mesti akan ada efek yang berpengaruh ke atas semua. Kalau di sini ada lensa, itu hanya akan ada efek yang berpengaruh terhadap di mana apa namanya refraksi itu akan dapat ya, refraksi itu akan dapat. Jadi tidak di semuanya seperti di atas tadi. Oke. Kalau di lapisan lebih dalam lagi, hanya berefek pada lapisan yang dalam. Kira-kira semacam itu. Oke. Nah, kalau di sini ada lapisan kontak V yang beda di tengah sini ini. Nah, didapatkan model semacam ini ya, seperti modelnya standar saja, tidak ada perubahan ya, standar saja. Tapi ternyata ada V yang berubah di sini yang tidak sesuai dengan kajian layering yang kita pakai. Jadi sekali lagi untuk metode konvensional semacam ini tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Ya hasilnya akan menjadi konvensional, akan menjadi layer saja karena kenampakan bentukan yang relatif sedikit aneh di sini ini tidak bisa dihandle dengan baik dengan metode yang ada di buku Schomburg gitu. Tapi dengan seismik tomografi sedikit bisa terhandle, sedikit bisa terhandle. Tapi ambiguitasnya masih cukup banyak. Nah, ini yang disebut sebagai ambiguitas Palmer. Ini bagus sekali. Pak Palmer ini yang pencipta metode GRM ya. Pencipta metode GRM yang dipakai di beberapa software itu. Nah, dia punya dua model. Satu itu seperti ini, satu semacam ini. Ini dia dapat model dari mungkin beberapa peneliti gitu ya, peneliti seismik refraksi. Coba tolong dihitungkan data sintetik untuk model seperti ini dan model seperti ini.
sama Palmer dihitung, ternyata datanya sama persis seperti tengah ini. Ini data yang sama untuk model yang seperti ini dan seperti ini. Datanya seperti ini ya, dari dua shot ini ya, dapat sama ke sana dan ke sana, dapat data yang sama. Ya, datanya seperti ini ya. Padahal kalau kita melakukan pengukuran dengan dua shot saja ya kita dapatkan kasus semacam ini. Seperti ini, siapa tahu datanya semacam ini atau semacam ini, bisa dua-dua itu. Nah, jadi ternyata untuk dua shot saja kita dapatkan model yang tidak bisa menghandle dua model yang berbeda. Ya, kita boleh menuju ke sini, boleh menuju ke sini, tapi umumnya adalah menuju ke sini. Kita akan bilang bahwasanya itu ada 3 layer. Ya, akan bilang ada 3 layer karena ada 3 slope, karena kita tidak tahu subsurface-nya. Tapi akan beda lagi jika kita tambahi shot di tengah di sini nih. Shot di tengah kan menunjukkan pola yang beda antara ini dan ini. Oke ya, jadi itu gunanya kita menggunakan paling tidak ada beberapa shot tambahan untuk mencoba menghandle ambiguitas Palmer ini. Oke. Oke, jadi ketika ada shot yang di depan itu akan menjadi lebih nyaman lagi. Ya, tapi ini dicoba di sama Palmer itu tidak menggunakan shot yang ada di tengah ya, dia hanya menggunakan phantom arrival yang ada di kanan dan kiri. Kalau phantom arrivalnya berbeda ya, yang di sebelah yang dari model seperti ini itu phantom arrivalnya adalah ini dan ini. Tapi untuk model yang seperti ini itu phantom arrivalnya adalah ini ya. Jadi memiliki slope yang berbeda. Jadi kalau dari sini sudah menunjukkan pola yang berbeda, tapi akan sangat berbahaya jika kita menggunakan dua shot saja, forward dan reverse saja. Oke, kira-kira semacam itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan sore hari ini. Apakah masih ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, saya cukupkan sampai di sini ya. Ini sudah hampir 1,5 jam. Saya akan